Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadna bi asrarihi wa bi ulumihi fi darain Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa laporan? Man ataja kila mana? Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu salisatu al-qaidah ay hada al-qaidah as-salisatu utawi kiku qaidah as-salisatu kang kaping 3. Man utawi sapane wong iku ataneka akan sapa man bima kalawan barang yunafi kang anafiaken apa ma al-fardhu ing kewajiban duna nafli uro kesunatan batala maka batal apa farduhu kewajibane atau fardune ma hal tabqa ana ta keri atau hal tabki ana ta keri apa salatuhu salate man naflan hale tadi sunat atau tabtulu atau batal apa salat fihi ku tetep ing dalem ikilah perkara apa kolani utawi pendapat loro. Al-qara utawi iku cabang min haiku setengah saking qara ahram takbiratul ihram sapa man ada sapa musolli bi fardin kalawan salat wajib fauqimat moko den jenengaken apa jamaatun jamaah fasalama moko nguluk salam sapa musolli tabaman min rakaataini saking rong rakaat liudrika drapon nyento nyusuli sapa man ha ing jamaah fal asama kautawi kaul kang aso iku sihatuha sai salat naflan hale dadi sunat min haiku setengah saking boro wajadana musafal musolli wong kang salat qaidan kang lungguh saya kelair wajadana musafal musolli wong kang salat qaidan hale lungguh hifatan ing dangan fi sholati ing dalam salate musolli Akadaralan puasa sapa musolli alal qiyam ngatas ngadeg falam yakum maka ngadeg sapa musolli ya betul maka batal sapa musolli alal sanggo kaul kang aso min haitu setengah saking faro ahram takbiratul ihram sapa man bil fardhi kalawan salat wajib qabla waqtihi ing sadurunge waktune salat waktune fardhun jahilan hale bodoh fala sama tawi kaul kang aso iku ling kodo sae ikwal ini kodu asa naflan hale sunat min haiku setengah saking faro kollaba malik sapa musolli fardon fardon kurang alif fardon ing salat wajib ila fardin marang salat wajib ahor kang liya au ila naflin ta marang salat sunat bila sababin kalau tanpa sebab fala sama tawi kaul kang asih kal putran batal min haiku setengah saking furu'atan nekakan sapa man bi takbiratul ihram kalau takbiratul ihram au ba'daha atau ing sak tengahe takbiratul ihram atau sak bagian takbiratul ihram fir ruku' ing dalam ruku' jahilan hale bodoh fala sama tawi kang asih kal dosa asai salat naflan hale dadi sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah diterangkan kemarin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatur rabi'ah taiki qaidah kang kaping 4 an-nadar utawi nadar hal yasluk ana ta mlaku apa nadar maslakal wajib ing panggonan pelakone wajib awil jaiz utawa wenang kaulane iku pendapat loro. Bismillahirrahmanirrahim.
Nadar. Tapi arjana. Nadar itu berjanji melakukan sesuatu yang baik jika keinginannya terpenuhi. Nadar itu berjanji melakukan kebaikan jika keinginannya terpenuhi. Seperti umpamanya ada orang naruh bal-balan, pancen cingko mau menang bal-balan rengko sedekah sekolah ini, menang mongko aja nadar. Nadar serena adip kalah lo adik sedekah. Naruh bal-balan SMP kalah bisa sangot-sangot jangan adip lo adik ngembe ala senjong mau kalah ya lah kalah dengan mana. Toh sama kalah head juara tuh, ya sama kalah grup head juara tuh tuh. Lo todus macam kalian mainan ya, bisa main boleh menang, nyaman game daripada beda main Free Fire jo, tembak cender KO sana no main boleh kadang menang aja game, mungkin kadi Palestina aja lo bisa kadi jual, kadang mateng cender gue mateng deh ya, dia perang, jadi lo ate baper, baper. Ya mau bisa terus menengah. Iya, makanya pada nadar dia berjanji melakukan kebaikan kalau keinginannya terpenuhi, gitu. Nah, nadar itu dalam Islam itu apakah menempuh hukum wajib atau hukum jaiz begitu? Karena nadar itu setara sumpah. Kalau nggak bisa dikerjakan ya harus mengganti dengan sumpah begitu. Seperti melanggar sumpah nadar itu. Nah itu ulama berbeda pendapat itu. Hukumnya yang dinadari itu berbeda pendapat gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti contoh di sini. Ada orang nadar sholat, maka wajib 2 rakaat. Kalau ada orang kok lamun tangkereman datang deki kok langsung apa jengak. Ajian sekotui bejar 2 rakaat. 2 rakaat. Mau nentuki rakaat maksudnya. Dan hukumnya sama seperti hukumnya sholat wajib. Kalau bisa berdiri tidak boleh duduk. Tuh hukumnya. Tapi di satu sisi ada orang nadar puasa di hari Senin, tanggal umpamanya tanggal 20 kayak sekarang nih. Ternyata lo puasa. Apa susah? Nah, dia ulama beda pendapat ya. Nggak ada sengocak enggak ajiang padwi pas sonat ya bisa pasai nang lain bekto daya lo ate mong tepa apa umpamana keler wajima binene ya lo ate mejar kafarat to kadi Ramadan ya. Enggak. Itu cukup bayar di lain waktu gitu loh. Lebih ringan dari wajib nadar itu. Tapi di satu sisi hukumnya mirip dengan wajib. Gitu. Contoh, pada orang yang nadar apa jangan 2 rakaat. Apa jangan pampa. Asa penja, asa. Jangan wajib nggak sah.
Sepuh coba sepuh, ayo apa jang sepuh apa jang 4 rakaat sah menje. Lo usah. Tapi lo bejeng sunat oleh kata dia. Ada bejeng niat engkau bejeng 2 rakaat Allahu Akbar, apa bejeng mampa sah mau bejeng sunat. Kalau salat sunat itu sah. Nadar itu sama seperti itu. Yang penting lebih banyak gitu. Itu membuat orang nadar apa jeng sunat 4 2 apa jeng belu apa jeng 4 ya sah gitu. Tidak sama dengan wajib. Tapi di satu sisi sama dengan wajib. Seperti orang nadar puasa, maka dia harus tabyitun niat. Niat harus di malam hari. Kalau puasa sunat kan bisa niat langsung. Walaupun lo sepuh, walaupun lo andi se ketanang, apa niat lakukan niat apa sah. Oleh. Yang penting dari fajar sampai dia niat tidak mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa, itu boleh. Kalau puasa sunat, tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Kalau puasa wajib, kamu niatnya harus malam hari sebelum imsak. Kalau puasa wajib kamu keliru niat sampai subuh, lo sah pasana kudu qadha gitu. Itu hukum wajib begitu. Nah, nadar ini di satu sisi sama seperti wajib, tapi di sisi yang lain nadar itu sama dengan sunat begitu. Contohnya di sholat yang rakaatnya tidak konsisten tadi itu sah kalau nadar. Yang penting melebihi gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan an-nadar hal yasrut maslakal wajib awil jaiz. Kaulani begitu. Itu surah kaki kok bisa kali ini ada kok moro qawaid. Moro kan tidak ada yang tahu besok kamu itu jadi apa gitu. Siapa tahu jadi kiai. Nanti disuruh ngajar dengan mertuanya umpamanya. Makanya itu dia ketika mengaji, tolong mengaji itu yang sungguh-sungguh. Patokannya apa? Patokannya kamu bisa ngajar. Itu patokannya. Kalau kamu ngaji kamu belum bisa mengajarkan, itu berarti kamu ngajinya belum maksimal. Gitu. Loh, tujuan ngaji itu kan bukan hanya untuk diri sendiri, kan untuk disampaikan juga kepada orang lain. Sehingga kemampuan menyampaikan pelajaran itu sangat penting. Ada orang itu pintar tapi tidak bisa menyampaikan kepada orang lain. Akibatnya ilmunya tidak berguna. Makanya kamu harus berlatih menyampaikan ilmu kepada orang lain. Ya latihannya kalau yang perguruan tinggi ya Facebook, TikTok gitu. Coba buat video pidato atau tausiah lah sedikit 3 menit. Mau TikTok biasanya berapa menit kan? Hah? Semenit. Mau semenit tak geng cuma meme lemari mau semenit dong. Tak baru sabit ya. Nah itu cobalah latih gitu. Siapa tahu kamu nanti banyak penontonnya kan, kemudian bisa live, bisa dapat uang kalau live. Jawab pertanyaan gitu. Bengal. Ya bengal jadi ngajawab perkara bener salah tak penyangdeki kan. Loh, iya apa enggak? Loh, kamu itu kadang hanya takut. Ketika takut, ya nggak bisa naik lah. Orang yang nggak pernah naik, nggak pernah jatuh. Jadi kalau ada orang ngomong, saya tidak pernah patah hati. Wong lo teman baju. Ya enggak. Abang lo teman baju, lo teman menerima cinta atau menyatakan cinta tidak pernah diterima. Ya tidak pernah patah hati. Orang patah hati itu yang pernah sambung hati kan begitu. Sambung lalu patah kan begitu. Nah itu bedanya orang sukses, orang tidak sukses dan orang gagal. Orang tidak sukses itu belum tentu gagal. Gitu. Orang gagal itu adalah orang yang tidak pernah mencoba. Itu gagal berarti. Dia gagal jadi orang begitu. Gagal jadi orang.
Kalau kamu mencoba kemudian tidak sukses, itu tidak sukses namanya. Tapi mencoba sukses itu sukses. Tapi kalau gagal itu berarti kamu tidak pernah mencoba. Akhirnya kamu itu dianggap bukan apa-apa. Nah, ya, masa nyaman orang dianggap bukan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu itu mondok, minimal ilmumu lebih banyak daripada yang tidak mondok. Jadi ketika kamu bertausiah, baik yang SMP, SMA gitu, buat gak apa-apa kan, bisa ngenet pakai di warnet itu tuh, tapi ada kamera, gitu. Atau yang stay dia karena di HP. Cobalah, jangan yang cuma memek nang TikTok gitu. Hah? Tanpa baru orang kalau cuma memek TikTok dia apa sih pamer kena muana celeng. Nah ya coba. Nah, ya jangan lah. Apa tausiah atau buat pantun apa? Nah, menunjukkan eksistensimu. Gitu. Pantun gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan itu biar kamu itu bermanfaat, keberadaanmu di dunia itu manfaat, agar dunia ini menerima manfaat dari keberadaanmu. Gitu loh. Di channel TV ruang langsung pidato. Mati nama kalau nyaman. Saya nyaman sepenting itu mencoba. Lagi din budine kan evaluasi. Oh, hari kurang dari yang Korea. Oke, iya, malah berasal dari jauh. Saudi itu nyelok kenal orang lekang, kayak kenal ketang atau ketang kilo kenal kayak ada. Ya penjak, iya kan, percuma jadi orang nggak dikenal orang itu. Orang dikenal orang itu ada kalanya karena dia terlalu jahat seperti Fir'aun. Coba kenal kapinja ke Fir'aun. Namrud ya, Abu Jahal, kenal kapi. Kadang karena kebaikannya seperti para nabi, para sahabat dan cerita-cerita bagusnya itu, para wali gitu. Tuh, jadilah orang-orang yang seperti itu, yang dikenal karena bagusnya gitu. Kalau orang yang nanggung, lo bagus, lo jahat, ya tidak dikenal orang. Nah ya, biasa saja. Nah ya, yang lebat itu nyeri ceret, ada orang tahu aja beda deh ya. San mati ada orang ngak. Kan rogi kadijia. Bener kan hadir san mati disebut-sebut namanya sampai 1000 tahun. Seperti Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Nah, sampai sekarang Imam Syafi'i itu disebut-sebut karena Imam Madhab. Padahal hidup umur hanya 54 tahun. Imam Sibawayh, walaupun sebagian orang nggak kenal karena meninggal terlalu muda. Meninggal Imam Sibawayh itu umur 19 tahun. Tapi terkenal karena pernah mengalahkan 3 ulama Nahwu dari Kufah. Nah iya, Imam Sibawayh itu. Sampai elaben pakala Imam Sibawayh aja sing nakan angoda panceng ajenci mengko mung kala keluar dari kota ngembara nang alam. Ngembara nang hutan. Akhirnya kalah pangembara nang hutan. Tapi ternyata lo kalah aja manipulasi di raja. Ya di pemerintah. Tapi akhirnya terpaksa ngembara di hutan, tinggal tunya nang hutan. Imam Sibawayh. Dua. Nah Pak bisa ada Pak Omor, Pak Polo, Imam Sibawayh ya ilmunya bisa ngoker langit jangan itu. Ada Imam Ibnu Malik juga. Ibnu Malik dia kan terkenal ya, iya kan? Tapi Imam Ibnu Malik TV tepak oding je lo di santri. Coba, Syekhuna Hulil kan terkenal, santrinya neng Pak Polong, ore. Tapi santri itu wali kabeh. Imam Ibnu Malik juga tepak oding lo terkenal. Cuma murid Imam Nawawi juga murid. Akhirnya sebut waradulun minal kirami indana. Nah ya. Mungkin lo ning mangka mangaki nangana sekadiri ya selo alim selo amal lo tantu aku di masalah di anak apa anang so pinter. Iya ampo sana di anak apa maling anang deh. Ampo. Iya lo ledur mah anu coba lah. Makanya orang itu jangan diremehkan.
Siapapun itu, temanmu bodoh mamanya, jangan diremehkan. Mungkin dia yang akan muncul. Karena kadang ketika Allah berkehendak dapat ilmu laduni, dia bisa muncul karena kehendak Allah. Nah ya, pada kancan ada tujuan tedung. Cak remehake, takut tempat tedung aja mau tos masalah aja. Ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aja mau lo bisa jawab pertanyaan asaren mah. Tanggina langsung bisa ada ya. Tahu santang ini jen gendeng. Kayak wajan alek pale. Nah, ini dah. Kan tidak boleh meremehkan orang lain, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi cak masane kocak daya pas bodoh pangocak cak remehake kok. Siapa tahu kok aku. Allah Ta'ala adil jong. Wong delok usaha, delok andi keikhlasan saya tertentu, ya lo kira beri kelebihan seperti itu. Udah hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi minimal gelem ngaji. Biasanya orang-orang saya keberuntungannya polen semangat pangeran biasa. Mengoreng saya anu aja, lo bisa. Makai bodoh tapi khosok. Yang kadang Allah Ta'ala itu jangka. Dan kadang bulan ring tuan khosok. Anak bodoh cuma ring tuan khosok. Lah aja anak aja mau muncul. Nah ya. Kalau bro kena ring tua. Bro kena ring tua kan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan ring tua khosoknya Allah Ta'ala ya Allah putra kula makai bodoh moga-moga betul orang saya bisa apa ring kemanfaatan kemanusiaan. Nah, ya, keting pasti pangeran yang angkat nang masyarakat ya, menjadi figur, menjadi ring seponoren, ya. Nah, dan kadang sebentar nung kodok dia sombong. Wah, nih kok bola ada boleh membening kolok bisa jawab je gua. Lah jadi pangeran bekerja. Hasan boyong lo tiba apa? Hasan boyong makin tadi ngurus kredit dan misalnya. Ilmu lo yang kau, polanya sombong, kan nanti jangan sampai sombong. Siapapun kamu, apapun kelebihanmu, itu hanya pemberian Allah. Kamu jadi anak ayahmu itu karena Allah meletakkanmu di situ. Yang punya ayah jago, blater, klebun, soki, kiai, ya itu karena Tuhan meletakkanmu itu. Bukan karena kamu sendiri yang usaha begitu. Gitu. Yang punya ilmu pintar itu hanya pemberian Allah yang ngasih ke kamu ilmu. Seandainya kamu tidak diberikan kecerdasan, kamu tidak bisa menerima ilmu gitu. Begitu juga yang bodoh, jangan kemudian enteng. Karena bodoh itu tanda kemiskinan. Loh, kok bisa begitu? Oh ya, karena mafhum mukhalafah dari mayyuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Itu loh. Orang yang diharapkan bagus oleh Allah itu biasanya dipahamkan agama. Nah, mula pamagama miskin hede, bener miskin harta jong. Tapi miskin hati. Gitu, miskin hati. Dan orang miskin hati itu biasanya lebih sengsara. Hidupnya lebih sengsara gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoreng sokiate jong makelon di PC bunga. Nggak boleh masa ada taraf orang makrifat hakikat itu. Walaupun tidak punya uang, dia tidak susah. Kenapa susah? Wong saya ini makhluknya Allah. Masa Allah Ta'ala tidak akan memelihara makhluknya? Gitu. Saya tidak susah walaupun tidak punya uang. Kalau urusan makan pasti dikasih dengan Allah, dengan kehendaknya. Kenapa? Karena saya ini makhluknya Allah. Dari kecil, dari waktu masih dalam perut ibu sudah dicatat rezeki saya itu. Kenapa harus susah dengan sesuatu yang ditanggung? Justru yang tidak ditanggung itu yang kamu harus susah. Ialah pahala untuk akhirat besok. Akhirat itu kamu harus nyari di dunia. Kalau di dunia kamu ditanggung Allah hidupmu itu. Itu pandangannya para wali begitu.
Pandangannya para ulama-ulama yang soleh itu seperti itu. Nah, ya hanya manusia seperti kita aja ya, yang maksudnya manusia-manusia yang kurang berilmu, yang akhirnya memiliki pandangan itu pesimis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, suudzon. Apalagi yang cewek-cewek, perempuan-perempuan tuh. Kenapa? Karena perempuan itu cara berpikirnya bengkok. Betul, diteliti ternyata wanita itu adalah makhluk emosi. Kalau laki-laki kan makhluk logika. Makanya perempuan itu kalau menilai sesuatu suka atau tidak suka, bukan baik atau tidak baik. Suka atau tidak suka gitu. Kalaupun orangnya baik, kalau dia tidak suka karena agak jelek umpamanya wajahnya, ya sudah nggak suka meskipun pintar gitu. Karena bukan logika, tapi cara menilainya itu emosi. Makanya perempuan itu kalau bukan teman pasti musuh. Nggak ada perempuan itu bukan teman, bukan musuh. Kalau bukan temanku ya musuhku, karena emosi itu begitu. Kalau logika kan kadang tidak berperasaan. Kalau logika itu kadang tidak berperasaan. Makanya Nabi itu semuanya laki, gitu. Karena logis. Makanya sifat Nabi itu kan siddiq, amanah, tabligh, fatonah itu ya. Ini hanya bisa diimban laki-laki ini. Siddiq jujur, perempuan diharapkan jujur kalau menguntungkan buat dia. Tapi kalau merugikan, 1001 kata diucapkan lidah tak bertulang, kan begitu. Ya apa enggak? Ya begitulah. Orang urusan mie goreng aja ngomong mengenai bini aja. Urusan mie goreng ngomong gitu. Siddiq, amanah, bisa dipercaya. Perempuan bisa dipercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Nang TikTok ngon engko saya temu selingkuh jadi bini to. Saya temu selingkuh di orang lain ngaku ke pacar, ada di mana? Ada di sana pacar berbudin ternyata. Temu selingkuh di orang. Ya, tak bini to sekali aja. Sakit teman. Kadang kalau teman malah kayak selingkuh nang TikToknya. Hah? Iya. Lo terima kan abin. Amanah, tabligh itu menyampaikan, gitu. Kemampuan untuk menyampaikan sesuatu, tidak menyimpan sesuatu yang merugikan. Yaitu jujur juga, itu siddiq juga. Semua sifat Nabi itu jujur. Sebaliknya munafik itu, walaupun alamatul munafik salah satu intinya bohong itu. Sebaliknya, kecuali satu, cerdas. Kalau yang siddiq, amanah, tabligh ini semuanya jujur ini. Nah, satu ini fatonah cerdas. Cerdas itu bukan hanya kemampuan menangkap ilmu, tapi kemampuan untuk menalar ilmu dengan tidak dipengaruhi oleh emosi. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim, itu sifat Nabi. Tapi ya ada kelemahan, ada kekurangan kan. Ya semuanya seperti itu. Tapi yang jelas gitu, kalau bicara tentang kemampuan untuk memahami ilmu dengan lurus, itu memang laki-laki lebih dominan. Gitu. Lebih dominan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan berarti perempuan gak bisa jadi pinter. Bisa. Wong manusia semuanya bisa. Tapi lebih dipengaruhi kepada emosi. Cuman kan kalau ke perempuan itu jangan dikasih uang karena kecil. Mereka lebih senang dikasih bunga, dikasih kado gitu ya. Dikasih apa itu lebih senang daripada dikasih uang. Kalau laki kan dikasih uang kan lebih seneng daripada dikasih kado kan. Dikasih kado nggak bisa ngapa-ngapain, cuma itu aja. Tapi kalau dikasih uang bisa berubah jadi apa saja. Kalau perempuan nggak, itu dikasih ucapan selamat saja itu sudah senang hatinya. Tadi kan yang kalian.
Gitu. Gampang. Perempuan itu kan ingin diperhatikan, ingin dihargai. Apalagi? Harganya berapa? Enggak, itu kan jaga gorengan kan nampak ini perempuan ingin diperhatikan, ingin dihargai. Langsung kita tanya, berapa harganya? Ya, seperti itu. Nah, gitu. Itu aja kenal lagi aja. Wong tro ngudan anak nabine atau saingan nganu kana bine. Kadang orang yang lebih jelek tuh menang daripada orang lebih ganteng. Karena wajah bukan patokan. Tapi manisnya mulut berbicara itu yang penting. Gitu. Oh, betul itu, betul. Iya, yang pertama, wanita itu tidak suka yang palsu-palsu. Artinya, kalau kamu memuji seorang wanita, jangan terlalu tinggi. Wajahmu seperti bulan. Jangan itu omong kosong. Ya, ngerti? Jangan engkau bagaikan bidadari yang turun dari becak. Jangan. Dah, bukan itu. Bukan. Ya, ngerti? Ya DJ, waring ngajarin moret di playboy moret. Yang wajar-wajar saja. Gitu. Yang wajar-wajar saja, gitu. contoh. Katanya kadang-kadang bilang, dengan aku ibadah apa? Aku ibadah mecek ratin ya. Nah, itu kata simpel, tapi bisa membuat wanita itu berbunga-bunga. Ini gunanya ilmu ma'ani nih. Ilmu ma'ani, ilmu batin, ilmu bayan itu di balaghah kan seperti itu. Jadi orang menyatakan sesuatu tidak harus dengan kata-kata yang sama. Ya, mau baru nang laki langsung aja, aduh, ada di bodong tebel gelu. Itu menyakiti itu. Ya. Seharusnya kan lebih halus. Biar kemampuan hedeng nyinggung kancan sebodang tebel gelu. Ngocak, di malam minggu film. Apa? Dua film potong. Jo, film potong. Apa? Bedeng daripada biaya. Tersinggung sebenarnya. Hanya menghina kan ya? Itu menghina alos. Menghina sekasar. Oh, ada je bedeng, aduh boleh bedeng dia. Aja celot dia. Mong selebih alas boleh. Hede je saking tepesan di bedeng cek ratin. Itu nyinggung sebenarnya bedeng tebel gelun. Cuma reken bedeng mangan tapor deh. Artinya lo pati jedor, lo pati teh ya. No, laki-laki itu harus mampu seperti itu. Ya, sehingga ketika dia bicara muqtadal maqam sesuai dengan tempat dan waktu begitu. Iya, memang lo muqtadal maqam jangan salah tok ya. Petanya ki polisi langsung ditanya, kecek. Muqtadal maqamnya bisa ngeles rekan. Kemampuan berbicara itu penting. Gitu. Itu sama. Jadi contoh yang saya katakan tadi itu di mana singgungan yang menyakitkan, agak menyakitkan, kemudian lebih demang itu memang untuk orang-orang tertentu nanti konsepnya. Makanya harus belajar seperti itu. Bukan hanya untuk merayu perempuan dong, tapi ketika ngomong kepada orang lain yang mungkin orangnya karakternya begini, ya harus tepat kamu ngomong dengan orang karakter begini, nggak boleh sama seperti orang yang ngomong karakter begini, begitu. Harus tahu menilai karakter itu dengan ilmu mantek. Dengan ilmu mantek itu kamu bisa tahu karakter orang. Makanya ketika bicara ya harus disesuaikan. Gitu. Kalau bicara dengan orang sombong, gitu, ya harus disombongi juga. Kalau bicara dengan orang yang lemah lembut, ya harus lemah lembut juga. Kalau kamu bicara dengan orang sombong, kemudian kamu bicaranya rendah, kamu diinjak-injak nanti. Nah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ada caranya. Makanya belajar itu jangan hanya nahwu tok. Melaku juga harus belajar itu.
Sayangnya nggak ada pelajaran belaghah di SMP. Sanawi ada? Nah, Sanawi itu ada. Makanya orang-orang anak-anak sudah di Sanawi itu cenderung lebih playboy nih. Apa lebih pintar ngerayu dah ya. Ngarah. Karena terbentuk dengan sendirinya kan gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kan ada syebeh, ada apa itu? Ada khurujun muqtadud dhahir, ada apa? Itu memang teknik bicara. Penting. Ya, jadi kalau merayu perempuan tuh jangan terlalu wow gitu, jangan. Itu ada di buku Panduan Merayu Bagi Pria itu kan mengatakan, kamu tahu James Bond? James Bond itu pakai mobil bagus, kemudian apa ahli nembak, ahli ini jago, ditunjukkan di depan orang banyak, hebat, jagoan gitu. Kemudian kepada perempuan itu selalu langsung pamerkan di mana-mana, langsung disebut di situ, stop, jangan meniru dia. Dia bukan orang yang baik dia bukan karakter perayu yang baik. Yang harus kau tiru untuk menjadi perayu yang baik adalah Superman. Superman apa? Dengan kemampuannya baju tahan api, nggak bisa dia tetap tidak menunjukkan kekuatannya di depan perempuan yang dia cintai. Nyamar Superman-nya. Ya, nyamar di Clark Kent tadi orang bungol ketika menghadapi orang yang dia cintai. Makanya ketika menghadapi wanita yang dicintai itu, kamu jangan tunjukkan kelebihanmu, yang kekayaanmu, kejagoanmu, taboko apa pelak silat apa, buang semua itu. Kalau kamu ingin mendapatkan hati perempuan itu, ya caranya ya turunlah sederajat dengan dia, begitu. Ngerti? Cara bicaranya, jangan kemudian pulang soki, pulang ganteng. Niko bulan nang kiai, niko bulan nang klebun, niko bulan nang pejabat, pakai orang yang kebun beberapa kaki. Wanita tidak suka yang seperti itu. Nah ya, tapi harus bicara setara apa gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Aja mentero tahu beda buku aja. Baca kena mentero playboy. Playboy. Itu penting ya. Engkau kan terus mengendi santri kalah saingan bio santri nore. Nah, nggak santri dari mah saingan ngerebuk nak nabine sepone ngredin mawon nang bongkalan kalah kan terus dia. Nah iya selain ucul ya sini bismillah ucul dia teknik seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa bahwasannya manusia itu terlahir sama. Yang membedakan itu nanti ilmu. Ya terlahir sama kan pada. Tak pada di mata dua. Tanang pada dua. Dari wamer anu soki loh. Soki itu bisa isar jong. Aja soki bapang. Kong pada raja lo tentu soki. Mengenal bina aja mau nyari laki, cak nyari sesoki setia. Nyari nak laki sekarang bisa soki ku aku. Mungkin soki setia mau aku mesken kau menang pergi ya. Tuh nomor 2 orang laki soki itu kadang tujuan menghina, meremehkan dia bina semesken. Bina yang ke babu, bina yang ke pembantu. Apa boleh betuan? Pada laki orang seterlalu soki itu nggak bisa. Cak nyari seterlalu soki pengen ada di babu reki. Dah ya, ayo nyari sesetara apa ini? Nyari setara. Dah kilo apa le taneta, dah tampo bodoh. Ambek juga. Kilo apa selake lo tamerintah. Nih serem, nih serem mau tetir ya salbut sebine. Jadi babu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ilmu masyarakat, ilmu kehidupan seperti itu. Ilmu kehidupan seperti itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Sibuk, sibuk karena betibinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gitu saja. Malam lesok. Sibuk karena betibi kan. Sibuk. Ketku rapat. Rik maghrib rapat. Ayam ko. Tapi lakalah tugas. Al-Fatihah.